Produksi kerajinan tanah liat. Bahan yang digunakan untuk pembentukan benda keramik harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam proses selanjutnya tidak mengalami kerusakan. Untuk itu, sebelum melaksanakan pembentukan benda keramik, perlu penyiapan tanah liat. Penyiapan tanah liat melalui pengulian dan pengirisan satu atau lebih warna tanah sejenis. Tujuannya agar tanah liat tersebut memenuhi persyaratan pembentukan. Tanah liat sebagai bahan untuk membentuk benda keramik harus memenuhi persyaratan ketika proses pembuatan agar tidak mengalami kesulitan. Persyaratan tersebut diantaranya plastisitas. Tanah liat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar mudah dibentuk. Hal ini terkait dengan fungsi plastisitas sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga tidak mudah retak, berubah bentuk atau runtuh. Yang kedua, homogen. Campuran massa tanah liat harus homogen. Artinya, plastisitasnya merata dan tidak ada yang keras atau lembek. Bebas dari gelembung udara. Tanah liat harus terbebas dari gelembung udara. Jika dalam tanah liat masih terdapat gelembung udara, hal itu dapat menyebabkan kesulitan pada waktu proses pembentukan dan dapat menyebabkan retak atau pecah pada waktu proses pengeringan dan pembakaran. Yang keempat, memiliki kemampuan bentuk. Tanah liat harus memiliki kemampuan bentuk yang berfungsi sebagai penyangga, sehingga tidak mengalami perubahan bentuk pada waktu proses pembentukan atau setelah proses pembentukan selesai. Penyiapan tanah liat. Agar memenuhi persyaratan untuk digunakan, dapat dilakukan sebelum memulai praktik pembentukan benda keramik. Penyiapan tanah liat tersebut dilakukan dengan cara pengulian dan pengirisan. Proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitas merata serta bebas dari gelembung udara. Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral. Stepnya akan ditampilkan di layar Sobat Pintar semuanya. Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk mencampur satu sama tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis dan plastisitasnya. Proses pengirisan dilakukan sebagai berikut. Silahkan lihat di layar Sobat Pintar semua. Alat pendukung produksi kerajinan tanah liat. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembentukan karya keramik dapat dikelompokkan menjadi alat bantu, alat pokok, dan perlengkapan. Peralatan tersebut digunakan untuk kelancaran proses pembentukan benda keramik dengan berbagai teknik. Teknik pijat, teknik pilin, teknik lempeng, teknik putar, dan teknik cetak. Alat bantu yang pertama yaitu butsir kawat. Untuk merapikan, menghaluskan, mengerok, membentuk detail, dan membuat tekstur benda kerja. Yang kedua, ada butsir kayu. Yang ketiga, kawat pemotong, yang dapat digunakan untuk memotong ujung bibir dasar benda kerja dan memotong tanah liat plastis. Yang keempat, pisau pemotong. Yang kelima, ada potter rib atau throwing ribs. Penjelasannya dapat dilihat di layar Sobat Pintar. Yang keenam, ada sponge. Ketujuh, jarum. Kedelapan, ada kuas kecil. Alat pokok. Ada rol kayu untuk membentuk lempengan tanah. Yang kedua, ada pahat
untuk meratakan dan membentuk. Penjelasan lengkapnya silakan dilihat di layar Sobat Pintar. Alat perlengkapan. Pertama, ada timbangan untuk menimbang bahan tanah liat, plastis, dan gips yang dibutuhkan. Kapasitas disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan diolah. Yang kedua, ada ember, baskom, alas pembentukan, banding wheel, papan cetakan, linoleum bisa juga dengan lembaran seng, sekop, gelas ukuran, kertas amplas waterproof, mangkok plastik, proses produksi kerajinan tanah liat. Secara umum, pembentukan benda keramik dengan teknik cetak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membentuk dengan teknik cetak tekan dan membentuk dengan teknik cetak tuang. Membentuk benda keramik dengan kedua teknik tersebut dilakukan dengan proses pembuatan model, pembuatan cetakan, dan pencetakan benda keramik baik dengan tanah liat plastis maupun tanah liat tuang. Pembuatan benda keramik dengan teknik cetak merupakan salah satu teknik yang memiliki keunggulan dalam proses produksi, yaitu bentuk dan ukuran benda keramik sama, dapat diproduksi dalam jumlah banyak atau massal, dan waktu yang relatif lebih cepat. Gips sebagai bahan utama dalam pembuatan cetakan harus benar-benar dipilih dengan baik, dalam arti gips tersebut memenuhi persyaratan untuk dibuat cetakan. Persyaratan itu diantaranya adalah butiran gips halus, apabila dicampur air, cepat hangat dan mengeras serta memiliki daya serap tinggi terhadap selip tanah liat. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat adonan gips adalah ketepatan campuran air dan gips. Apabila dalam campuran adonan gips terlalu banyak air, hasil cetakan gips menjadi lama mengeras dan lunak. Sebaliknya, kalau terlalu sedikit air, hasil cetakan gips menjadi lebih cepat mengeras. Keselamatan kerja produksi kerajinan tanah liat. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman karena berhubungan dengan orang atau manusianya. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. Perlengkapan dan manfaat keselamatan kerja dalam proses produksi kerajinan dari bahan lunak antara lain sebagai berikut. Dapat dilihat di layar Sobat Pintar. Peralatan pembentukan tanah liat dengan teknik cetak. Diperlukan beberapa jenis peralatan berikut ini. Silahkan dilihat di layar Sobat Pintar.